Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, para penonton langsung mengerti mengapa Zhao Yufei menantang Zhao Feng. Sulit membayangkan betapa kuatnya Zhao Feng saat itu untuk dapat meninggalkan kesan yang begitu dalam di hati Zhao Yufei. Orang lain mungkin tidak mengerti jalan Zhao Feng, tetapi Zhao Yufei telah menyaksikan keajaiban Zhao Feng. Dia telah melihat Zhao Feng melampaui dirinya sendiri dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengejarnya. Pada generasi yang sama, ketika para jenius bentrok, legenda dibuat. Tetapi ketika seorang jenius terlalu kuat, itu menyedihkan bagi yang lain. Setidaknya di kota bulu matahari dan istana Guanjun, Zhao Feng seperti ini. Monster yang telah melampaui para jenius dari generasi ini satu demi satu. Zhao Linlong, Zhao Yufei, Feng Hanyu, Nan Gongfan, Yang Qingsan dan bahkan Bei Moi, salah satu dari mereka adalah anak ajaib saat itu. Namun sayangnya, Zhao Yufei telah menyaksikan semuanya. Dalam kesannya, pemuda yang tenang dan percaya diri telah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Sekarang, Zhao Yufei juga telah tumbuh dan bakatnya yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi telah ditemukan. Bertemu sekali lagi, kultivasinya telah berhasil melebihi milik Zhao Feng. Namun, ketika keduanya bertemu, Zhao Yufei menyadari bahwa dia masih tua dan Zhao Feng masih pemuda yang tak terkalahkan. Disinilah simpul hatinya berada. Menjadi anak ajaib dan memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi, dia memiliki harga dirinya sendiri dan dia tidak membiarkan simpul hatinya ada. Saudara Zhao Feng, saya telah menunggu lama untuk pertempuran ini. Zhao Yufei tersenyum. Setidaknya sejak awal tantangan, keberanian dan kepercayaan dirinya telah mencapai titik di mana dia bisa menekan simpul hati. Senyum Zhao Yufei menyebabkan murid-murid lain menjadi linglung. Hati Ao Yuetian sedikit cemburu. Mengapa orang di hati Zhao Yufei tidak bisa menjadi dia? Mungkinkah dia, salah satu dari 4 bintang, tidak sekuat bocah di langit keempat? Ao Yuetian berteriak tidak adil di dalam hatinya. Setidaknya di hati Zhao Yufei, Ao Yuetian tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa dilampaui. Kenyataannya begitu. Emosi Zhao Yufei terhadap Zhao Feng mengandung kekaguman, pujian, dan bahkan sedikit ketergantungan. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai pria yang kuat. Tetapi Zhao Yufei saat ini berbeda dari sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng mulai berpikir saat rambut birunya tertiup angin. Zhao Yufei sedang menunggu. Jika Zhao Feng tidak menerima tantangan itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, jika Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya saat bertarung, simpul di hatinya tidak akan diperbaiki. Zhao Feng juga tahu ini. Para murid mulai membahas, ada apa dengan masa lalu Zhao Feng ini? Bagaimana dia bisa menekan Dewi Asap Ungu di masa lalu, yang memiliki bakat sebanding dengan tubuh spiritual bumi? Petik 2. Badan yang dapat berubah berbeda dan unik. Mungkin bakat Zhao Yufei belum ditemukan. Selain itu, sumber daya mereka terbatas. Petik 2. Yufei, aku tidak bisa menerima tantanganmu. Zhao Feng tiba-tiba berkata. Menolak untuk bertarung? Semua orang terkejut. Murid lain manapun akan bersedia untuk melawan Dewi Asap Ungu. Bahkan Ao Yuetian akan rela melakukannya. Mengapa? Apakah saudara Zhao Feng takut kepercayaan diri saya akan hancur ketika saya kalah? Jangan khawatir, saya tidak terlalu lemah. Selain itu, saya masih menyimpan beberapa kekuatan dalam pertarungan sebelumnya. Zhao Yufei berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, perwakilan dari 3 klan semuanya tercengang. Zhao Yufei telah menghemat sebagian kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya. Bukankah ini berarti kekuatan sejatinya lebih kuat dari Bei Moi dan Mao Feng dan hanya sebanding dengan Yang Gan? Karena kamu tidak punya kesempatan untuk menang dan sekarang bukan waktunya. Zhao Feng tersenyum tipis. Anggota dari ketiga klan terkejut. Benar-benar bajingan yang sombong. Hehe, menurutku dia seperti tikus, terlalu takut untuk bertarung. Para murid klan Lin Mun menunjukkan penghinaan mereka dan mulai mengutuk. Hati Zhao Yufei bergetar dan wajahnya menjadi pucat saat mendengar ini. Dia mengerti Zhao Feng, yang terakhir tidak akan mengatakan apapun yang dia tidak percayai. Kemungkinan aku dan kamu menang adalah 50-50, tapi sayangnya karena simpul jantungmu, kamu tidak bisa menahan serangan energi mentalku.
Dalam hal perlawanan, Anda bahkan tidak akan sekuat mereka yang lebih lemah dari Anda. Zhao Feng menganalisis dengan tenang. Tidak masuk akal, bocah bodoh. Apa menurutmu kamu bisa melawan Yufei imbang? Murid-murid klan Lin Mun mengutuk keras. Tetapi ketika Zhao Yufei mendengar ini, dia tidak curiga. Dulu, dia selalu kalah dari Zhao Feng. Tingkat kemenangan 50-50 sudah sangat tinggi untuknya. Sayangnya, serangan energi mental aneh Zhao Feng memiliki beberapa kali lebih banyak kerusakan terhadapnya karena simpul jantung Zhao Yufei adalah Zhao Feng sendiri. Jadi sekarang bukan waktunya untuk pertempuran kita. Bagaimana kalau kita biarkan sampai pesta aliansi dalam waktu setengah tahun? Zhao Feng akhirnya memberikan jawabannya. Perjamuan aliansi. Aku akan menunggu hari itu. Zhao Yufei menganggukkan kepalanya dan harapan muncul di matanya. Waktu setengah tahun sudah cukup baginya untuk menemukan cara untuk menahan serangan energi mental Zhao Feng. Perjamuan aliansi dari 13 klan adalah panggung sebenarnya dan bintang 4 adalah puncak yang tidak dapat dijangkau. Seseorang akan senang membayangkan bersaing dengan para jenius puncak di generasi ini. Ini adalah impian keajaiban yang tak terbatas. Zhao Feng menghela napas, dia telah menyeretnya setidaknya. Dia tidak ingin melawan Zhao Yufei sekarang. Jika Zhao Yufei tidak memiliki simpul hati, dia mungkin bisa melawan Zhao Feng dengan kekuatan garis keturunannya yang tidak diketahui dan bahkan mungkin memaksa yang terakhir untuk menggunakan salah satu gerakan pembunuhannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Zhao Feng. Selanjutnya, setelah Zhao Feng menggunakan serangan energi mentalnya, Zhao Yufei tidak akan bisa memblokirnya. Meskipun Zhao Feng telah memasuki jalan energi mental cukup terlambat, dia masih tahu beberapa hal mendasar tentangnya. Jika dia mengetahui kelemahan musuh dan menggunakan serangan energi mental, kerusakannya akan meningkat secara dramatis. Saat Zhao Feng dan Zhao Yufei pergi, sesi perdebatan telah berakhir. Pemuda bermata satu berambut biru memberi semua orang perasaan misterius. Setelah perdebatan berakhir, partai 3 klan tidak berakhir. Berikutnya adalah sesi minum teh di mana setiap orang akan saling memberi nasihat. Para murid, termasuk Zhao Feng dan Bei Moi, akan belajar banyak setelah sesi perdebatan. Lagi pula, tidak ada orang selain Ao Yuetian yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan orang lain. Ao Yuetian memimpin petunjuk karena dalam hal kekuatan, kultivasi dan pengetahuan, dia telah melampaui yang lain sejauh ini. Namun, Ao Yuetian tidak terhormat. Kata-katanya tepat, tetapi dia akan menjadi buas pada saat yang sama. Mao Feng dan 2 lainnya dari klan Bulan Perak diberi petunjuk oleh Ao Yuetian. Terima kasih atas nasihat saudara Ao, kami telah belajar banyak. Mao Feng sangat rendah hati. Ao Yuetian adalah seseorang yang bisa mengalahkannya dalam 1 atau 2 gerakan dan dia memang memiliki hak untuk mengajarinya. Ao Yuetian mengevaluasi ketiganya dari klan Bulan Rusak. Untuk Yang Gan, Ao Yuetian memberikan not bad yang langka. Dengan kekuatan Brother Yang, Anda mungkin bisa mencapai 20 teratas di Alliance Banquet. Ao Yuetian menambahkan, hanya 20 teratas. Murid-murid semua bingung. Bagaimanapun, penampilan Yang Gan sangat mengejutkan dan dia bahkan telah mengalahkan Mao Feng. HMPH, 70-80% dari 20 tempat teratas di Alliance Banquet sebelumnya diambil oleh 3 klan teratas. Sedikit ejekan muncul di wajah Ao Yuetian. Yang Gan tersenyum, saya juga mendengar ini. 3 klan teratas, klan Pedang Awan, Kuil Kuno, dan klan Sejati Mistik semuanya memiliki sejarah panjang dan kekuatan yang kuat. Di bintang sebelumnya, tidak ada klan lain yang berhak menjadi satu. Kali ini, Brother Ao menjadi salah satu dari 4 bintang dan memberikan wajah ketiga klan kami. Petik 2. Murid-murid tersentuh ketika mereka mendengar ini. Murid-murid yang dibesarkan oleh 3 klan teratas semuanya adalah tingkat puncak dan tidak mudah bagi Ao Yuetian untuk menjadi bintang. 4 bintang, Chang Yuyu, Lin Tong, Su Zixuan, Ao Yuetian. Petik 2. Bintang 4 berdiri di puncak para jenius yang tak terbatas dari 13 klan dan Zhao Feng harus mengakui bahwa Ao Yuetian memiliki kemampuan untuk mengawasi generasi muda dari 3 klan. Bahkan jika dia menggunakan gerakan membunuhnya, Zhao Feng mungkin tidak bisa mengalahkan Ao Yuetian. Lebih jauh, menjadi salah satu dari 4 bintang, bagaimana mungkin Ao Yuetian tidak memiliki gerakan membunuh sendiri? Kekuatan yang ditampilkan Ao Yuetian di Tri Clan Party hanyalah puncak gunung es. Untungnya, Zhao Feng tidak memiliki pikiran untuk pamer dan Ao Yuetian terlalu menghina untuk bertarung dengan Zhao Feng sekarang.
Di mata Ao Yuetian, partai 3 klan hanyalah formalitas dan hanya 3 bintang lainnya yang akan menjadi tandingannya. Ao Yuetian memiliki petunjuk ke Bei Moi dan Zhao Feng. Anda belum memahami bagian nyata dan inti dari air. Ao Yuetian dengan dingin melirik Bei Moi. Bahkan orang jenius seperti Bei Moi dipandang rendah. Yang terakhir telah menerima warisan air gelap, yang berisi wawasan tentang air. Ini adalah keahlian Bei Moi, tetapi Ao Yuetian menghina melihatnya, bisa dilihat betapa kuatnya yang terakhir. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi ingat bahwa perang Dewa Bulan Ao Yuetian juga berisi wawasan dari air selain cahaya bulan. Bei Moi tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, sudah waktunya memberi petunjuk kepada Zhao Feng. Adapun kamu, senyuman dingin muncul di bibir Ao Yuetian, petir adalah salah satu hukum terkuat. Anda menggunakannya secara kasar seperti bermain api. Adapun keterampilan energi mental Anda, mereka tidak ada apa-apanya di depan penerus kuil kuno. Yang perlu dia lakukan hanyalah melihatmu sekali agar kamu kalah. Bab 215 Kultivasi. Nasihat Ao Yuetian untuk Zhao Feng terbuka dan tanpa batasan. Reaksi Zhao Feng sama dengan Bei Moi, tanpa ekspresi dan tidak ada tanggapan, seolah-olah dia adalah kepala kayu. Murid-murid yang telah menerima petunjuk dari Ao Yuetian akan menerimanya tidak peduli seberapa buruk itu. Anggota dari klan Bulan Perak bahkan harus tersenyum dan memujinya. Yang kuat menguasai dunia, ini adalah hukum dunia kultivasi. Bahkan jika seorang master kentut, baunya akan harum. Ao Yuetian berdiri di puncak kekuasaan dan dia memiliki kualifikasi untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Saudara Zhao, Saudara Bei, Saudara Yue benar. Kita harus menerima dan belajar dari ini. Hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan. Petik 2. Yang Gan mengira Zhao Feng dan Bei Moi tidak senang dan dia mulai menyemangati mereka. Meskipun semua orang mengira Ao Yuetian sombong, mereka harus mengakui bahwa dia tepat. Tetapi Yang Gan tidak tahu bahwa alasan Zhao Feng dan Bei Moi tidak menjawab bukan karena mereka tidak senang, tetapi mereka terlalu malas untuk menanggapi. Bei Moi selalu tanpa ekspresi dan dia tahu apa yang dikatakan Ao Yuetian itu benar. Namun, dia tidak menyukai Ao Yuetian karena dia telah menantang Ao Yuetian, tetapi Ao Yuetian terlalu menghina untuk melawannya. Inilah yang membuat Bei Moi marah. Adapun Zhao Feng, meskipun dia tidak menyukai Ao Yuetian, dia tahu bahwa Ao Yuetian tidak mencoba menipunya. Lightning Wind Palm pada awalnya adalah keterampilan yang tidak lengkap dan meskipun Zhao Feng telah mencoba untuk memperbaikinya, dia tidak berani menggunakan semua warisan petirnya di atasnya. Karena itu, terlihat kasar. Inilah mengapa Ao Yuetian mengatakan bahwa penggunaan Lightning oleh Zhao Feng sangat kasar. Ao Yuetian pernah mengatakan bahwa keterampilan energi mental Zhao Feng buruk, terutama jika dibandingkan dengan penerus kuil kuno. Berapa lama Zhao Feng mempelajari keterampilan energi mental? Perbaikan yang dia lakukan dalam beberapa hari sebanding dengan beberapa dekade lainnya. Jika keajaiban kuil kuno mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mencari tahu dan bunuh diri. Tetapi Ao Yuetian tidak tahu secara spesifik dan dia telah membandingkan energi mental Zhao Feng, yang telah dia pelajari beberapa hari, dengan para jenius di kuil kuno. Sepertinya apa yang Ao Yuetian katakan itu benar, tapi orang-orang tidak suka mendengar kebenaran terutama ketika itu dikatakan tanpa pengekangan. Zhao Feng mengagumi mata tajam Ao Yuetian. Artinya, kelemahan semua orang dilihat oleh Ao Yuetian. Kekuatan dan pengalamannya melebihi orang lain sejauh ini. Ini juga mengapa dia menghina menghadiri pesta 3 klan. Tidak heran dia bisa menjadi salah satu dari 4 bintang. Zhao Feng sama sekali tidak sedih. Apa yang dikatakan Ao Yuetian adalah kebenaran, tapi yang terakhir tidak tahu secara spesifik dan dia meremehkannya. Bisakah Saudara Ao menjelaskan lebih detail? Bunga muncul di wajah Zhao Feng. Dia penasaran dengan apa yang dikatakan Ao Yuetian tentang mengalahkan lawan dalam satu pandangan. Lintong adalah orang yang paling misterius dan menakutkan dari 4 Star. Dia memiliki garis keturunan yang unik dan dia telah mengembangkan keterampilan paling berharga dari kuil kuno, mata absen surgawi. Saat dia menggunakan mata absen surgawi, hanya satu pandangan saja yang akan membuat lawannya hancur. Petik 2. Ketika Ao Yuetian menyebut Lintong, wajahnya penuh kewaspadaan. Hanya satu pandangan untuk menang, itu terlalu menakutkan. Aneh sekali, bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini? Para murid semua berseru.
Tidak ada yang bisa menghalangi mata absen langitnya. Rupanya, bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa menghalangi pandangannya. Ao Yuetian menarik napas dalam-dalam. Mata absen surgawi, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia telah menerima teknik pengendalian jantung, itu pasti tidak sebagus mata absen surgawi. Dapat dibayangkan bahwa Lin Tong telah mencapai level tinggi dalam hal energi mental. Jika Lin Tong, yang berada di peringkat kedua, sudah sangat menakutkan, lalu seberapa kuat Chang Yuyu, siapa yang pertama? Semua orang penuh rasa hormat dan kewaspadaan terhadap bintang 4. Ao Yuetian adalah contohnya. Dia hanya menunjukkan puncak gunung es kali ini dan bintang 4, Ao Yuetian berada di peringkat terakhir. Chang Yuyu, Lin Tong, Su Zixuan dan Ao Yuetian. Semua orang ingat 4 nama ini. Dari para murid yang hadir, hampir semuanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perjamuan aliansi dan untuk memahami situasi lawan sebelumnya adalah hal yang baik bagi mereka. 1 jam kemudian, sesi minum teh berakhir, yang juga melambangkan berakhirnya pesta 3 klan. Oke, kita akan bertemu 5 bulan kemudian di Alliance Banquet. Ao Yuetian berdiri dan mengumumkan. Pada malam yang sama, semua orang tinggal di klan Lin Mun. Di dekat kolam, Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan berdampingan dan di bawah sinar bulan, sosok mereka direntangkan. Zhao Feng menghitung waktunya dan dia menyadari bahwa dia baru saja berusia 15 tahun. Di benua ini, usia 16 tahun berarti Anda sudah dewasa, sedangkan usia 15 tahun berarti Anda masih muda. Tetapi Zhao Feng selalu tenang dan dia memberi orang lain perasaan bahwa dia lebih tua dari apa yang dia lihat. Kakak Zhao Feng, apakah kamu yakin matamu baik-baik saja? Zhao Yufei biasa memanggil Zhao Feng dengan cara ini, meskipun dia sedikit lebih tua dari yang terakhir. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia melepas penutup mata metalik, memperlihatkan mata biru murni. Ketika Zhao Yufei melihat mata ini, hatinya bergetar dan kekuatan garis darah di dalam dirinya sepertinya merasakan sesuatu. Peng peng peng, Zhao Feng merasakan darah di pembuluh darah mata kirinya semakin cepat. Dia segera memasang penutup mata kembali. Jadi saudara Zhao Feng juga memiliki kekuatan garis keturunan, seperti saudara Ao. Zhao Yufei sepertinya sangat cemburu. Di masa lalu, Zhao Feng hanya memiliki bakat normal, tetapi dia dapat meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat yang membuatnya penasaran. Tapi sekarang, jawabannya sudah terungkap. Zhao Feng bukanlah seseorang yang normal, dia memiliki garis keturunan yang langka. Dan dari kelihatannya, sepertinya kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat kuat. Tidak ada yang perlu membuat iri. Tubuhmu juga sepertinya mengandung aura garis keturunan yang unik, inilah naluriku. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Betulkah? Zhao Yufei berseru. Pada kenyataannya, dia juga memiliki perasaan aneh tentang perubahan pada tubuhnya. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali. Mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya, kekecewaan muncul di wajah cantik Zhao Yufei. Apa aku ini baginya? Di pagi hari kedua, anggota dari klan Bulan Rusak naik kembali ke raksasa Golden Chang Eagle untuk perjalanan kembali. Masih ada 5 bulan tersisa untuk perjamuan aliansi 13 klan. Kalian semua harus bersiap-siap. Suara elder pertama terdengar. Zhao Feng duduk bersila dan dia mulai berkultivasi dalam perjalanan pulang. Bei Moi dan Yang Gan tampaknya terpengaruh dan mereka menggunakan seluruh waktu mereka untuk pemahaman dan pencerahan. Partai 3 klan kali ini telah membuat 2 klan lainnya melihat klan Bulan Rusak dengan cara baru. Tapi Yang Gan dan 2 lainnya telah dirangsang oleh partai 3 klan. Tekanan yang dibawa Ao Yuetian ke atas mereka sangat besar. Yang Gan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa mencapai 20 teratas di Alliance Banquet. Adapun Bei Moi, dia marah pada Ao Yuetian. Tidak ada yang pernah terlalu menghina untuk melawannya. Zhao Feng tidak terstimulasi olehnya, tetapi dia mencoba mencari tahu ke arah mana dia harus pergi. Kelemahan terbesar saya adalah tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Zhao Feng berpikir, meskipun dia yang termuda di partai 3 klan kali ini dan dia tampil sangat baik, dia dibatasi oleh kultivasinya. Oleh karena itu, Zhao Feng jelas ke arah mana dia harus pergi. 1. Kultivasi. Ini adalah dasar dari segalanya dan yang membatasi dirinya. Kedua, warisan petir. Ini adalah inti dari keahliannya dan memiliki ruang besar untuk ekspansi. Ketiga, keterampilan energi mental. Zhao Feng memiliki keyakinan pada poin ketiga, bakatnya dalam energi mental terlalu tinggi.
Sudah pasti ini adalah keahlian mata kirinya. Zhao Feng sudah berpikir untuk menggabungkan keterampilan energi mental dengan kemampuan mata kirinya. Salah satu bintang 4, Lin Tong, yang telah melatih mata absen surgawi, memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan hanya dengan satu pandangan. Ini adalah keterampilan mata energi mental dan itu mencerahkan Zhao Feng. Kembali ke klan, Zhao Feng segera memasuki kultivasi terpencil. Menghadapi tahap dunia yang sebenarnya, dia tidak berani pergi dengan mudah. Pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang berlatih keras, semua orang yang berpartisipasi dalam Alliance Banquet juga. Waktu 5 bulan tidaklah lama atau singkat. Bagi mereka yang berada di alam naik, setiap langkah maju dalam kultivasi menjadi lebih sulit. Mereka seperti Ao Yuetian dan Yang Gan, yang telah mencapai langit ke-6 dari alam Ascended, akan merasa sulit untuk meningkatkan bahkan sedikit dalam budidaya. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng, yang hanya berada di langit ke-4 dari alam naik, memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Setelah kembali ke klan selama sebulan, Zhao Feng berhasil mencapai puncak langit ke-4. Setelah uji coba puncak terapung, Zhao Feng memiliki banyak sumber daya dan menjadi murid inti, klan juga memberinya banyak hal. Terutama dalam periode waktu ini, klan memberi mereka lebih banyak bantuan. Zhao Feng bisa berkultivasi di kolam 1000 daun terus-menerus. Kolam 1000 daun diselimuti oleh arai pengumpulan energi dan kolam itu sendiri telah menyedot energi yang tak terhitung jumlahnya. Efisiensi budidaya di kolam 1000 daun tergolong tinggi. Dalam sekejap mata, hanya ada 1 bulan tersisa sampai perjamuan aliansi 13 klan dan Zhao Feng telah mencapai langit ke-5 alam naik sebulan yang lalu. Tapi setelah mencapai langit ke-5, perkembangannya dalam kultivasi telah mencapai kemacetan. Saat ini, Zhao Feng telah memahami 30-40% level pertama warisan petir. Ini bukan lagi tepi petir, tapi secara mendalam. Di sisi lain, telapak angin petirnya telah disempurnakan sekali lagi dan Zhao Feng telah berhasil mencapai level 6. Level 6 adalah level tertinggi. Kehidupan Zhao Feng sama sekali tidak terancam ketika dia mencapai level ini dan tidak ada kemungkinan dia memanggil petir. Dalam hal energi mental, teknik pengendalian jantung telah dipelajari sepenuhnya 2 bulan lalu dan dia telah membolak-balik sejumlah kecil buku yang berguna untuk energi mental. Budidaya, warisan petir, dan energi mental semuanya telah mencapai hambatan. Zhao Feng keluar dari meditasinya yang terpencil. Bab 216 level 6 dari Lightning Wind Palm. Masih ada 1 bulan hingga dimulainya Alliance Banquet. Zhao Feng telah keluar dari kultivasinya yang terpencil kali ini karena dia telah mencapai kemacetan di setiap aspek. Namun, saat dia keluar dari meditasi terpencil, dia telah menarik perhatian murid lain dan petinggi klan. Ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah peserta aliansi banquet, tetapi karena alasan lain juga. Di dalam tempat Elder, Tuan, Zhao Feng telah keluar. Kata Kuan Chen masing-masing. Petir telah muncul di mana Zhao Feng melakukan meditasi terpencil dalam 2 bulan terakhir. Ada kemungkinan besar dia mencoba mencapai, jika belum mencapai, level 6 dari Lightning Wind Palm. Pergilah dan segera beritahu Bei Moi dan Yuan Zi tentang ini. Hai Yun Master berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhao Feng telah berkultivasi dengan keras dan dia terlalu rendah hati, sangat kontras dengan kesombongan sebelumnya. Rupanya, suara petir dan guntur bisa terdengar dari gedung Zhao Feng. Banyak yang menduga bahwa Zhao Fengxi, Fengxi artinya gila, sedang mencoba mencapai level tertinggi dari Lightning Wind Palm. Hanya sejumlah kecil jenius yang mampu melatih palem angin petir ke tingkat 6. Sebagian besar orang telah menyerah di tengah jalan atau akan menjadi cacat. Ada contoh seorang jenius yang melatih Lightning Wind Palm ke level tertinggi, tapi dia disambar petir. Beberapa hari yang lalu, pencahayaan di atas ruang tamu Zhao Feng telah menghilang. Apakah dia berhasil? Jika dia berhasil, apakah dia akan disambar petir? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, terutama bagi mereka yang menjadi musuhnya. Hal yang aneh adalah bahwa penatua pertama tetap diam sepanjang waktu. Pasti ada sesuatu yang terjadi agar tetua pertama tidak menghentikan Zhao Feng. Hai Yun Elder tidak terbelakang. Kenyataannya, tetua Hai Yun dan Tuan Klan telah pergi ke tetua pertama 1 bulan lalu untuk mencoba dan membuat tetua pertama menghentikan Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah murid inti dan klan bergantung padanya di aliansi perjamuan.
Tetapi penatua pertama menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat menghentikannya dan dia bahkan telah mengirim orang untuk melindungi Zhao Feng. Gunung Langit Bulan. Di dalam istana Giok, Zhao Feng telah keluar dari pengasingan. Katakan padanya untuk segera menemuiku. Master klan Bulan Rusak berkata kepada Ran Xiao Yuan dan saudari Yuan. Guru, mengapa Anda begitu mementingkan dia? Sister Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Zhao Feng adalah murid inti, dia hanya seorang murid, dan dia bahkan bukan murid Master Clan. Masih ada 1 bulan sampai Alliance Banquet. Murid kuil kuno semuanya merepotkan dan Zhao Feng adalah satu-satunya murid yang mahir dalam energi mental di klan. Master Klan Bulan Rusak tersenyum. Pantas. Saudari Yuan segera mengerti. Tindakan Clan Master adalah untuk keuntungan klan. Jika Zhao Feng membiarkan para murid merasakan bagaimana rasanya diserang oleh energi mental sebelumnya dan menemukan cara untuk memblokirnya, mereka akan memiliki kesempatan menang yang lebih tinggi melawan orang-orang dari kuil kuno. Alasan Master Clan segera memanggil Zhao Feng adalah karena dia takut Zhao Feng akan masuk pengasingan lagi. Pada waktu bersamaan, istana tetua pertama, Fenger akhirnya keluar. Penatua pertama memiliki kekhawatiran dan juga harapan di wajahnya. Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apakah dia sudah melewati siklus kematian dari Lightning Wind Palm? Panggil Zhao Feng segera. Elder pertama memerintahkan. Tuan klan telah mengirim orang untuk menemukan saudara Zhao juga. Kata Yang Gan. Pengasingan Zhao Feng telah menarik perhatian seluruh klan. Generasi muda ingin tahu tentang peningkatan kekuatan Zhao Feng. 2 murid inti teratas, Yang Gan dan Beimoy, tidak meningkat banyak dalam budidaya dan mereka telah mencapai kemacetan. Beimoy masih harus menempuh perjalanan panjang untuk mencapai puncak langit kelima. Yang Gan masih berada di langit keenam, tetapi beberapa bulan tidak cukup baginya untuk mencapai puncak langit keenam. Dalam keadaan normal, Yang Gan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 setidaknya dan itu bisa bertahan paling lama hingga 10 tahun. Kecuali dia memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi atau banyak sumber daya, hampir tidak mungkin untuk mencapai langit berikutnya dalam beberapa bulan. Setiap langit di alam naik lebih sulit untuk ditembus, tetapi perubahan yang mereka hasilkan lebih besar. Di sisi lain, Zhao Feng hanya berada di langit keempat, jadi dia memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Begitu dia keluar dari pengasingan, orang-orang datang untuk memberi selamat kepadanya. Lin Fan adalah yang pertama tiba, lalu Yun Mengxiang, Xiao Sun, Suren, Liu Yuer dan beberapa murid inti lainnya. Selamat, saudara Zhao karena telah melatih telapak angin petir ke tingkat tertinggi. Quan Chen tertawa. Mendengar ini, murid-murid lain mulai menyanjung Zhao Feng. Kebanyakan orang akan memberi selamat kepada Zhao Feng karena menerobos, tetapi menyebutkan Lightning Wind Palm memiliki cara lain. Telapak angin petir yang sangat sedikit tidak cukup bagiku. Saya sedang mempertimbangkan untuk menukarnya dengan keterampilan yang levelnya lebih tinggi. Zhao Feng berpikir dan berkata. Nada suaranya sombong, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apa yang dia maksud dengan menukarnya dengan skill lain? Mengapa Zhao Feng akan menukar keterampilan? Mungkinkah dia berhasil mencapai level 6, tapi karena terlalu berbahaya untuk menggunakannya, dia ingin menukar? Petik 2. Lampu berkedip di mata Quan Chen. Pikirannya sangat logis. Menurut catatan, ketika seseorang melatih Lightning Wind Palm ke level tertinggi, ada kemungkinan besar untuk disambar petir. Zhao Feng belum mati, tetapi mengatakan dia menginginkan keterampilan lain mungkin memiliki makna tersembunyi. Yang Gan, Ran Xiao Yuan, dan Sister Yuan semuanya tiba. Master Clan dan sesepuh semuanya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Zhao Feng dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menemuinya di aula pusat. Zhao Feng mengangguk dan dia pergi dengan murid inti ke aula pusat. Master Clan, tetua pertama, dan Master Hai Yun semuanya hadir. Master Clan Bulan Rusak memiliki senyuman di wajahnya. Penatua pertama tidak berekspresi, tetapi ada harapan di matanya. Mata Hai Yun Master berbinar saat dia menatap Zhao Feng. Ketiganya segera mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Ada 2 poin. Salah satunya jelas palem angin petir. Yang kedua adalah klan membutuhkan Zhao Feng untuk melakukan serangan energi mental pada beberapa murid inti. Adapun poin kedua, Zhao Feng segera setuju. Berapa banyak orang yang berpartisipasi di Alliance Banquet kali ini? Zhao Feng bertanya. 10. Clan Master menjawab.
Zhao Feng mengira jumlahnya lebih besar dari yang diharapkan. Penatua pertama menjelaskan, menurut aturan, ada 3 tempat yang dipesan. Adapun spot lainnya, setiap klan harus membayar sejumlah besar batu kristal utama. Bagaimanapun, Alliance Banquet memberikan hadiah dan ini berasal dari gabungan 13 klan. Petik 2. Zhao Feng langsung mengerti, aliansi perjamuan adalah panggung untuk para elit klan dan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, bahkan jika setiap tempat menghabiskan banyak biaya, 13 klan masih akan membayarnya. Untuk memungkinkan 10 murid inti berpartisipasi, klan Bulan Rusak telah membayar sejumlah besar. Tetapi klan yang berperingkat lebih tinggi memiliki lebih banyak tempat karena mereka memiliki uang dan kekuatan untuk memungkinkan lebih banyak murid berpartisipasi. Master klan Broken Moon tersenyum dan berkata, mereka yang berasal dari kuil kuno semuanya adalah elit dan hampir semua murid mereka dapat mencapai 20 teratas. Oleh karena itu, murid kami pasti akan menghadapi mereka jika kami ingin mencapai 20 teratas. Petik 2. Dia juga memiliki persyaratan lebih lanjut bahwa ketika Zhao Feng menggunakan serangan energi mentalnya, dia tidak dapat melukai murid inti ini atau merusak mereka. Semua orang tahu bahwa serangan energi mental Zhao Feng kuat dan bahkan mereka yang berada di langit kelima tidak dapat memblokirnya. Tidak masalah, itu tergantung pada keinginan masing-masing individu, yang dapat memberikan 10 hingga 100% lebih banyak perlawanan. Petik 2. Zhao Feng mengangguk setuju. Ini adalah waktu untuk membantu klan dan klan pasti akan memberinya hadiah, termasuk poin kontribusi dan batu kristal utama sebagai imbalannya. Semakin tinggi status Zhao Feng di klan, semakin banyak perlindungan yang akan dia terima dan Lord Guanjun serta keluarga Zhao akan menerima perawatan yang lebih tinggi. Ekspresi Hai Yun Master sedikit jelek, tapi segera digantikan oleh senyuman cerah. Zhao Feng, bagaimana kabar petir angin petirmu? Rupanya, ketika seseorang mencapai level tertinggi, siapapun di bawah alam roh sejati akan terbunuh dan mereka yang berada di alam roh sejati bahkan perlu waspada. Hai Yun Guru akhirnya bertanya apa yang paling penting baginya. Hati semua orang melonjak ketika mereka mendengar bahwa siapapun di bawah alam roh sejati akan dibunuh. Telapak angin petir ini terlalu menakutkan. Murid inti memandang dengan hati-hati ke arah Zhao Fengxi, Zhao Gila. Zhao Fengxi adalah gelar yang diberikan kepada Zhao Feng oleh anggota klan Bulan Rusak. Ini karena namanya awalnya memiliki Feng di dalamnya dan dia telah melatih palem angin petir. Hampir tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di klan. Mungkinkah dia benar-benar melatih Lightning Wind Palm ke level tertinggi? Hati semua orang melonjak. Bahkan Clan Master dan sesepuh pun penasaran. Murid ini benar-benar telah melatihnya hingga level tertinggi. Zhao Feng menjawab. Mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Quan Chen, Bei Moi dan rekannya bertindak seolah-olah mereka telah dipukul. Fenger, apakah kamu dalam bahaya terus-menerus? Elder pertama bertanya. Zhao Feng menjelaskan, melalui kesempurnaan saya, bahaya dari skill telah diturunkan, tapi kekuatannya hanya sebanding dengan level puncak dari skill mortal tingkat tinggi. Ketika skill mortal tingkat tinggi dilatih ke tingkat puncak, kekuatannya sangat menakutkan, terutama jika berkaitan dengan lightning. Lalu, apakah ada kemungkinan untuk memanggil 9 Cloud Lightning? Mata Hai Yun Master mengawasinya dengan cermat. Menurut Zhao Feng, meskipun Lightning Wind Palm menakutkan, itu belum menjadi monster. Iya, Zhao Feng menjawab. Itu benar. Semua orang menarik napas dingin. Bahkan Clan Master dan sesepuh dipindahkan. Tentu saja, kekuatan apapun yang melebihi batas seseorang memiliki batasan dan harga yang mahal. Zhao Feng melanjutkan. Batasan dan harga mahal? Hai Yun Elder berkata, seperti yang saya pikirkan di dalam hatinya saat dia mendengar ini. Untuk memanggil petir, itu harus di hari mendung atau badai. Ada peluang 50% untuk memanggil petir di hari mendung dan 100% kemungkinan di hari badai. Ini adalah persyaratannya. Petik 2. Berhenti sebentar, Zhao Feng melanjutkan. Setelah aku memanggil petir dan memanggil kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dariku, setiap keberadaan di bawah alam roh sejati akan terbunuh dan mereka yang berada di alam roh sejati bisa terluka parah. Tentu saja, sebagai harga, ada kemungkinan 50% aku mati. Semakin kuat petir itu berarti kemungkinan aku mati semakin tinggi. Bab 217 Pertanyaan sulit. Mendengar penjelasan Zhao Feng, semua orang di aula menarik napas dingin. Memang benar bahwa level 6 dari Lightning Wind Palm bisa memanggil 9 Cloud Lightning.
Gerakan membunuh ini sangat menakutkan dan keberadaan apapun di bawah alam roh sejati akan langsung dibantai. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus waspada atau mereka bisa terluka parah. Pada titik ini, semua murid inti dan bahkan Guru Haiyun waspada terhadap Zhao Feng. Saat Quan Chen dan rekannya dipindai dari Zhao Feng, mereka merasa sangat gugup. Meskipun Zhao Feng akan membayar harga yang mahal untuk memanggil petir dan memiliki peluang 50% untuk terbunuh, siapa yang berani meremehkan bajingan gila itu? Batuk-batuk, pembicaraan kita tentang telapak angin petir berakhir di sini. Bagaimanapun, ini akan mengungkap rahasia Fenger. Suara penatua pertama menghilangkan ketegangan di aula. Hanya tetua pertama yang tahu bahwa Zhao Feng menipu mereka. Melalui peningkatan Zhao Feng, level 6 tidak bisa memanggil 9 Cloud Lightning. Tetapi meskipun tidak bisa memanggil petir, di setiap aspek lainnya, itu jauh lebih kuat dan bahaya yang ditimbulkannya sangat rendah. Menjadi yang sempurna dari keterampilan ini, bagaimana Zhao Feng bisa mempertaruhkan nyawanya karena kemungkinan dan keberuntungan? Awalnya, bahkan jika seseorang tidak memanggil 9 Cloud Lightning, petir mungkin masih turun pada hari hujan atau badai. Sekarang, melalui trial and error dan penggabungan Lightning Inheritance, Lightning Wind Palm telah menjadi lengkap. Zhao Feng telah menggunakan keingintahuan semua orang dan palem angin petir asli untuk menakut-nakuti semua orang. Bahkan Haiyun Master percaya sebagian besar darinya. Quan Chen mempercayainya tanpa ragu dan dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dengan menemukan keterampilan yang lebih baik. Zhao Feng telah menjadi eksistensi terlarang. Seolah-olah dia memiliki bom waktu padanya. Siapa yang berani menyinggung bajingan gila ini? Bahkan Guru Haiyun akan waspada jika dia mencoba membunuh Zhao Feng secara diam-diam. Meskipun tampaknya tindakan Zhao Feng sangat penting, yang dia lakukan hanyalah membuka payung sementara, yang memberinya lebih banyak waktu untuk dewasa. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mulai menggunakan keterampilan energi mentalnya melawan murid inti seperti yang didiskusikan dengan Clan Master. Alasan Zhao Feng setuju bukan hanya karena hadiah yang ditawarkan klan. Alasan lainnya adalah karena dia tidak memiliki pengalaman pertempuran dengan energi mental. Sekarang murid inti ini bersedia menjadi target hidup Zhao Feng jelas tidak menolak mereka. Dia pertama kali memulai dengan Yang Gan. Menurut kesepakatan yang dibuat dengan klan, 5 teratas ditempatkan lebih dulu. Keinginan, pengalaman, dan keadaan hati Yang Gan semuanya sangat tinggi. Orang-orang ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan suara energi mental dan kultivasi yang terakhir lebih tinggi daripada Zhao Feng. Zhao Feng sangat bersedia membantu Yang Gan. Pertama, keduanya memiliki guru yang sama dan mereka bukanlah musuh. Kedua, dia sangat kuat sehingga Zhao Feng tidak perlu berhati-hati. Jika itu adalah seseorang dengan kemauan yang lemah, Zhao Feng dapat melukai mereka secara tidak sengaja. Zhao Feng dengan ringan berseru dan dia pertama kali menggunakan serangan suara energi mentalnya. Serangan ini akan menyebabkan kerusakan pada organ melalui getaran suara dan ini adalah serangan yang paling dikenal Zhao Feng. Menghadapi serangan suara energi mental, sosok perkasa Yang Gan sedikit gemetar. Fakta bahwa dia berjaga memungkinkan dia untuk memblokir serangan itu. Saudara Yang, hati-hati, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya saat itu. Zhao Feng tersenyum tipis. 60%, 70%, 80%. Ketika Zhao Feng menggunakan 80-90% kekuatannya, Yang Gan merasakan hati dan darahnya bergetar dengan lembut. Saudara Zhao, serangan suara energi mental Anda itu bisa membahayakan saya jika itu adalah serangan diam-diam. Yang Gan memiliki ekspresi serius. Itu adalah Yang Gan. Jika itu adalah seseorang selain dia atau Bei Moi, mereka mungkin akan terbunuh secara instan dengan satu serangan suara. Yang lebih menakutkan adalah bahwa gerakan Zhao Feng adalah serangan area. Itu karena itu adalah serangan area yang telah disapu Zhao Feng melalui tahap kedua dari uji coba puncak terapung. Apa yang Gan tidak tahu bahwa meskipun Zhao Feng telah menggunakan hampir semua kekuatannya dalam serangan suara energi mental, dia hanya menggabungkan 20-30% dari wawasan yang dia peroleh dari warisan petir ke dalamnya. Ini juga berarti bahwa jika Zhao Feng sepenuhnya menggabungkan wawasan yang dia peroleh dari warisan petir ke dalam serangan suara energi mental, kekuatannya dapat meningkat setidaknya 50%. Dalam situasi itu, Yang Gan bisa terluka bahkan jika dia sedang berjaga-jaga. Serangan energi mental pertama Zhao Feng adalah keahlian suara energi mentalnya.
Menghadapi serangan itu beberapa kali, perlawanan Yang Gan meningkat. Putaran kedua, erosi. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan di hati mereka. Jika seseorang tidak memiliki kekurangan, maka mereka akan menjadi orang suci, tetapi orang suci hanya ada dalam legenda. Erosi berarti berusaha mengikis kekurangan di hati lawan. Mereka yang terkena skill ini mungkin kehilangan rasionalitas mereka, dan jika itu serius, energi mental mereka mungkin hancur. Zhao Feng mencoba mengikis hati Yang Gan, tetapi efeknya tidak jelas. Tapi ada suatu saat Zhao Feng berhasil menerobos pertahanan Yang Gan. Tinju yang terakhir terkepal dan dia berhasil keluar melalui gigi terkatup. Tidak ada yang bisa mengambil gelar murid kepala dariku. Beimoy, Zhao Feng, kamu masih jauh. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tentu saja, Yang Gan memulihkan kesadarannya dalam waktu setengah napas. Tetapi waktu setengah napas sudah cukup untuk memutuskan pertempuran. Saudara Zhao, saya hanya... Keringat dingin muncul di dahi Yang Gan. Zhao Feng tertawa dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangannya sendiri. Petik 2. Yang Gan tidak menanyainya lebih jauh. Menghadapi Zhao Feng, yang mencoba mengikis hatinya, perlawanan Yang Gan terhadapnya menjadi lebih kuat juga. Putaran ketiga, serangan energi mental, ilusi energi mental. Jalur ilusi sangat dalam dan dapat digunakan dalam berbagai aspek, seperti keterampilan gerakan atau susunan ilusi. Ilusi mental Zhao Feng adalah kombinasi gambar ikan ilusi dan teknik pengendalian jantung. Saudara Yang, aku mulai. Suara Zhao Feng sepertinya mengandung umpan dan iming-iming dan matanya bersinar dengan aneh. Kedua tatapan Yang Gan bertemu dengan mata Zhao Feng, ekspresinya berjuang sejenak sebelum kembali normal. Serangan ilusi sangat kuat. Yang Gan sedikit terkejut. Kekuatan dari ilusi mental Zhao Feng berisi wawasan yang diperoleh dari gambar ikan ilusi. Gambar ikan ilusi sangat mendalam dan orang tua Zhang pernah berkata bahwa jika dia telah sepenuhnya memahami gambar ikan ilusi, dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi gurunya. Sekarang, Zhao Feng telah mempelajari hampir semuanya dan ilusi mentalnya sangat kuat. Hehe, aku hanya menggunakan 30-40% tenaga saat itu. Zhao Feng tertawa ringan saat dia menggunakan ilusi mental lainnya. Ilusi mental dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah serangan ilusi mental dan sosok berkerudung, yang ditemui Zhao Feng malam itu, adalah tipe ini. Jenis kedua adalah kebingungan ilusi mental. Keahlian Zhao Feng adalah tipe kedua dan dikombinasikan dengan gambar ilusi ikan, dia bisa membuat lawan jatuh ke dalam ilusi sementara. Ketika Zhao Feng menggunakan 60-70% dari kekuatannya, Yang Gan sudah linglung dan setiap linglung akan bertahan maksimal setengah napas hingga 2 napas. 2 hari kemudian, pelatihan Yang Gan dengan Zhao Feng telah berakhir. Semua orang hanya melihat Yang Gan keluar tanpa jiwa. Beimoy, Ran Xiaoyuan, Yuan Zi dan rekannya menjadi subjek uji langsung Zhao Feng. Yang mengejutkan Zhao Feng, dia menyadari bahwa perlawanan Beimoy terhadap energi mental bahkan sedikit lebih kuat daripada Yang Gan, dan ini karena warisan air gelap. Beimoy tidak hanya kuat dalam pertahanan fisik, warisan air gelapnya juga meningkatkan pertahanan energi mentalnya. Melalui latihan 2 hari, Beimoy juga pergi, kalah dan lelah. Orang ketiga adalah Ran Xiaoyuan. Performa Ran Xiaoyuan rata-rata. Ketika dia menggunakan serangan erosi, penampilan Ran Xiaoyuan mengejutkan Zhao Feng. Aku suka kakak Zhao. Kakak, jangan beritahu siapapun. Wajah Ran Xiaoyuan memerah darah saat dia berkata dengan mendesak. Seluruh proses berlangsung selama beberapa tarikan napas. Zhao Feng bertindak seperti tidak ada yang terjadi, tetapi dia memberi petunjuk kepada Ran Xiaoyuan tentang apa yang harus dilakukan. 10 hari kemudian, 9 murid inti berjalan keluar dari tempat Zhao Feng. Yang Gan, Beimoy dan Ran Xiaoyuan lebih mementingkan mereka. Adapun yang lainnya, mereka selesai dalam 1,5 hari. Tentu saja, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng, seperti Lin Fan, dirawat secara khusus. Mulai saat ini dan seterusnya, Zhao Feng mengendalikan kelemahan hati setiap murid inti dan dia tahu wajah mereka yang lain. Zhao Feng telah menjadi eksistensi yang setiap orang merasa dilarang untuk ditantang. Murid inti akan merasa tidak nyaman ketika seseorang menyebut Zhao Feng. Setelah pelatihan, Zhao Feng menerima hadiah klan yang berisi 1000 batu kristal primal kelas rendah, poin kontribusi, pil spiritual, senjata, dan sumber daya lainnya. Zhao Feng sangat puas.
Dalam 10 hari terakhir, dia menjadi lebih lancar dalam menggunakan energi mentalnya dan kekuatannya meningkat. Untuk periode selanjutnya, para murid inti sebagian besar berada dalam pengasingan, mencoba menerobos kemacetan mereka. Namun, hanya ada 20 hari yang tersisa dan jelas bahwa mereka tidak akan menerobos dalam waktu singkat ini, terutama untuk murid inti di langit kelima atau lebih tinggi. Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi masalah yang sama. Dia telah mencapai batas dalam setiap aspek. Sangat sulit untuk menerobos apapun. Masih ada jarak bagi saya untuk mengalahkan semua orang dengan kultivasi langit kelima saya. Terutama ketika 4 bintang lebih kuat dari satu sama lain. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Untuk apa dia harus menggunakan sisa waktu itu? Dia bisa mengecualikan memasuki meditasi terpencil. Pengasingan yang terus-menerus membuat efeknya semakin buruk. Lalu, hanya ada satu cara tersisa untuk meningkatkan kekuatannya. Bab 218 Area Misterius. Jawabannya sederhana, pertempuran. Selama beberapa bulan terakhir, Zhao Feng berada dalam pengasingan dan setiap aspek yang dia latih telah mencapai kemacetan. Hanya melalui pertempuran sejati potensinya akan diperas. Ini juga mengapa kekuatan semua orang meningkat begitu cepat dalam uji coba puncak mengambang. Tentu saja, hanya ada 20 hari tersisa dan Zhao Feng tidak dapat menjamin bahwa pertempuran akan memberinya terobosan. Tetapi satu hal yang pasti, jika dia tetap dalam pengasingan, hampir 0% kemungkinan kekuatannya meningkat dengan cepat. Karena itu, Zhao Feng memilih untuk keluar dan bertempur. Bukan hanya Zhao Feng yang memikirkan hal ini. Bei Moi dan Lin Fan telah meninggalkan klan untuk keluar dan bertarung. Zhao Feng pergi untuk mengambil misi dari klan. Tujuannya adalah untuk membunuh 4 burung mahkota perak berkepala 2. Tingkat kesulitan misi ini berada di peringkat antara 6 dan 7 bintang. Biasanya, 3 pembudidaya di langit ke-6 akan dibutuhkan untuk memiliki peluang sukses yang tinggi. Burung mahkota perak berkepala 2 adalah makhluk terbang yang memiliki 2 kepala dan bisa mengalahkan pembudidaya normal di langit ke-6. Klan pasti tidak akan mengizinkan murid biasa, yang ingin menerimanya, pergi. Tetapi mengingat itu Zhao Feng, wakil kepala Li setuju. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Zhao Feng tidak dapat menyelesaikan misinya, dia masih memiliki kemampuan untuk mundur tanpa terluka. Selain itu, Zhao Feng adalah pemanah legendaris dan dia cocok untuk tugas itu. Oh ya, misi yang kamu tetapkan sebelumnya hampir selesai dan batu kristal utama hampir habis. Wakil kepala Li mengingatkan. Sangat cepat. Zhao Feng sedikit terkejut karena dia telah memberikan ratusan ribu batu kristal primal di bawah standar untuk misi ini. Setelah menerima materi, 90% dari batu kristal utama di dalam gelang interspasial Zhao Feng telah menghilang. Kucing kecil pencuri itu melompat keluar untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Zhao Feng memiliki kesepakatan dengan kucing kecil pencuri bahwa dia akan memberikan 200 batu kristal primal di bawah standar sebagai makanan kucing. Kucing kecil pencuri itu tidak akan menyentuh barang-barang di gelang interspasial sebagai gantinya. Tetapi dengan 90% dari batu kristal utama hilang, kucing kecil itu tidak bisa menerimanya. Dalam keadaan normal, Zhao Feng seharusnya tidak terlalu rendah uang karena dia telah memperoleh banyak dari persidangan, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar untuk mengumpulkan sumber daya untuk jubah bayangan Yin. Banyak sumber daya bernilai kota dan mereka lebih berharga daripada senjata fana. Lebih jauh lagi, karena ini adalah misi, mencari hadiahnya lebih besar. Selain itu, Zhao Feng telah memberi Yang Qingsan dan Nan Gongfan banyak sumber daya. Sekarang, Zhao Feng hanya memiliki 1000 batu kristal primitif, yang nilainya 100.000 batu kristal primal di bawah standar, tersisa. Untuk mendapatkan, seseorang harus kalah. Zhao Feng menjaga sumber daya dan dia tidak menyesali keputusan ini. Jubah bayangan Yin adalah item warisan yang bisa tumbuh bersama pemiliknya. Jika bisa diperbaiki, kekuatannya akan naik ke level lain. Setelah Zhao Feng mengambil misi, dia segera meninggalkan klan dan menuju ke kedalaman hutan awan langit. Fokus utamanya adalah pertempuran dan bukan misi. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, yang harus dia bayar sebagai kompensasi adalah beberapa poin kontribusi, yang tidak ada artinya baginya. Ke arah mana kita harus menuju? Zhao Feng menyipitkan matanya. Hutan awan langit terbentang di 13 negara dan ada area yang bahkan orang-orang di alam roh sejati tidak berani masuk. Kucing pencuri kecil itu muncul dan mengeluarkan koin kuno. Koin kuno itu terbalik di udara sebelum mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu.
Yang terakhir mengulurkan tangan dan mengarahkan cakarnya ke arah tertentu. Zhao Feng menuju ke arah yang ditunjuk kucing itu. Di tengah perjalanan, suara melengking dari elang bisa terdengar, menyebabkan binatang mematikan di dekatnya meringkuk ketakutan. Zhao Feng mendongak dan dia melihat Golden Feathered Eagle terbang di udara dan memancarkan aura yang ada di langit keempat. Itu adalah Yao Beast terbang yang cocok untuk menggendongnya. Turun. Suara Zhao Feng sangat memikat dan terbawa melalui energi mental. Elang berbulu emas, yang memiliki lebar sayap 4-5 kaki, mendarat dengan lembut di tanah dan bertindak sangat patuh. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia duduk di punggung elang. Pemahamannya dalam teknik pengendalian jantung tidak lebih lemah dari sosok bertudung sekarang dan mengendalikan burung itu sederhana. Elang berbulu emas membawa manusia dan kucing menuju kedalaman hutan awan langit. 1 jam kemudian, sebuah sungai kecil di ngarai muncul. Di sini, Zhao Feng yakin bahwa ini adalah ngarai piton darah yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Disinilah Ran Xiaoyuan dan beberapa murid telah membunuh Azure Hyena, yang memungkinkan Zhao Feng melarikan diri. Sesampainya di sini lagi, binatang mematikan tingkat tinggi lainnya telah menempati ngarai ular piton darah dan itu bahkan lebih kuat dari Azure Hyena. Tapi elang berbulu emas yang ditunggangi Zhao Feng adalah binatang Yao dan binatang tingkat Lord di mata manusia, yang menyebabkan binatang mematikan tingkat tinggi gemetar ketakutan. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas, setahun yang lalu dia bahkan tidak bisa melindungi hidupnya sendiri dan sekarang, binatang mematikan tingkat tinggi seperti semut di matanya. Mengabaikan binatang mematikan tingkat tinggi, Zhao Feng membuat Golden Feathered Eagle sedikit melambat dan menurut petunjuk kucing pencuri kecil itu, tujuannya jelas. Beberapa saat kemudian, hutan di depan tiba-tiba menjadi gelap dan ada aura aneh di udara. Di hutan yang gelap, sesekali binatang buas akan melompat keluar. Zhao Feng melihat ke bawah dari atas dan dia mengirimkan serangan suara energi mental yang membunuh binatang yang lebih lemah, bahkan jika mereka memiliki pertahanan yang kuat. Semakin dalam Zhao Feng masuk ke hutan, semakin kuat perlawanannya dan dia bisa merasakan aura gelisah dari jauh. Sudah pasti kedalaman hutan yang gelap pasti memiliki Yao Beast di langit ketujuh atau lebih tinggi karena hanya level itu yang akan mengancam Zhao Feng. Kucing itu mengeluarkan koin kuno sekali lagi dan memastikan arahnya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, dia melepaskan elang dan kemudian mengeluarkan Yin Shadow untuk menutupi auranya. Di bawah penutup jubah bayangan Yin, makhluk yang lebih kuat tidak dapat merasakan keberadaan Zhao Feng. Aura dari kedalaman hutan menjadi lebih kuat dan hampir semuanya berada di langit kelima atau lebih tinggi. Zhao Feng curiga apakah ini adalah markas binatang Yao atau bukan. Dalam perjalanan, Zhao Feng telah memasuki wilayah beberapa binatang Yao di langit ketujuh. Meskipun dia memiliki jubah bayangan Yin, binatang itu masih melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Zhao Feng yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan binatang dari langit ketujuh. Ada binatang Yao kuat yang tak terbatas di sini dan begitu mereka mengepung orang-orang di bawah alam roh sejati, mereka akan membunuh mereka. Zhao Feng akhirnya melewati area paling berbahaya setelah beberapa jam yang panjang. Dalam perjalanan, dia telah melewati setidaknya 20 binatang Yao di langit ketujuh dan bahkan ada yang setengah langkah di alam roh sejati. Aura menakutkan mereka membatasi pernapasan Zhao Feng. Mereka yang berada di alam roh setengah benar melampaui binatang biasa di langit ketujuh. Hutan gelap menjadi berkabut saat ini, seolah-olah ada celah di antara kedua area. Zhao Feng memasuki area hutan gelap yang berkabut dan dia langsung kehilangan arah dan indranya menjadi kacau. Pantas saja tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tanah di bawah kaki Zhao Feng berisi tulang dan udara yang menakutkan menyebabkan jantungnya menjadi dingin. Pembudidaya normal pasti akan mati di sini, bahkan jika mereka berada di alam roh sejati setengah langkah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Untungnya, dia memiliki mata kirinya, yang bisa melihat menembus udara berkabut. Selain itu, keahliannya adalah ilusi mental dan ilusi di sini hampir tidak berpengaruh padanya. Retak-retak, Zhao Feng berjalan di atas tulang telanjang dan udara kematian di sekitarnya akan membuat para pembudidaya di langit ketujuh tidak bisa bernapas. Rasa dingin dan bahaya menyelimuti Zhao Feng. Rasanya seperti energi misterius mencoba memasuki tubuhnya. Kucing kecil pencuri di bahu Zhao Feng melihat sekeliling dengan waspada. Zhao Feng melepas penutup matanya dan cahaya biru berkedip di mata kirinya berkedip biru, yang membuat perasaan bahaya langsung memudar lebih dari setengahnya.
Meningkatkan mata kirinya secara maksimal, Zhao Feng akhirnya bisa melihat situasinya dengan jelas. Di kedalaman hutan gelap berkabut ada sekitar 100 makam dan setiap makam berukuran sebuah istana kecil, mencapai ketinggian 10 meter. Makam membentuk lingkaran dan tanah di tengahnya terbuat dari bahan kristal perak khusus, yang mata kiri Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat masa lalu. Di tengah bidang kristal perak, ada altar batu, yang memiliki garis susunan aneh di atasnya. Dan di sebelah altar, ada sebuah ruangan kecil. Hutan gelap berkabut, tanah penuh dengan tulang putih, makam demi makam, lapangan kristal perak, altar misterius. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya mulai sedikit gemetar, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Biasanya, para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah atau bahkan alam roh sejati tidak akan bisa berjalan sejauh ini karena mereka akan kehilangan akal sehat mereka dalam kabut misterius. Tetapi Zhao Feng berhasil dengan bantuan mata kirinya. Ada sekitar 100 kaki antara Zhao Feng dan makam dan setiap langkah yang dia buat akan membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Tulang putih di depannya tiba-tiba bergetar. 2 atau 3 kerangka berbentuk manusia dengan mata menyala hijau menyala memegang senjata yang terbuat dari tulang saat mereka merangkak keluar dari tanah. 3 kerangka berbentuk manusia masing-masing memberikan tekanan samar pada Zhao Feng, yang berarti mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan setidaknya langit ke-6. Selain itu, mungkin ada lebih banyak yang bersembunyi. Maju atau mundur? Sebelum Zhao Feng bisa memutuskan apapun, 3 kerangka berbentuk manusia itu menerjang dengan kikuk tetapi cepat ke arah Zhao Feng. Masing-masing dari 3 kerangka ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan para murid yang dapat menghadiri pesta 3 klan. Menghadapi serangan ketiganya, bahkan Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah. Sua. 3 pedang tulang menebas ke arah Zhao Feng yang langsung menghancurkan sosok yang terakhir. Petir melintas di udara dan sesosok muncul beberapa meter jauhnya. Ini adalah keterampilan yang diciptakan Zhao Feng. The Illusion Lightning Arc Step menggunakan gambar Illusion Fist sebagai fondasi saat menggabungkan Lightning Inheritance ke dalamnya. Zhao Feng tidak berani menggunakan skill ini di Tri-Clan Party karena dia belum cukup berlatih tetapi beberapa bulan kemudian, Illusion Fist Lightning Arc Step miliknya telah disempurnakan. 3 kerangka yang sebanding dengan langit ke-6 bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Telapak angin petir, busur petir memadat di telapak tangan Zhao Feng dan menyebabkan suara guntur muncul. Ketiga kerangka seperti manusia itu langsung didorong ke belakang. Kerangka di depan langsung berubah menjadi debu hitam sementara 2 lainnya dipotong-potong. Zhao Feng melihat telapak tangannya dengan gembira. Level 6 dari Lightning Wind Palm memang menakutkan, itu hampir bisa langsung membunuh 3 kerangka yang sebanding dengan Sky ke-6. Di zona misterius ini, Zhao Feng tidak perlu menyembunyikan warisan petirnya. 2 kerangka lainnya semuanya telah rusak dan Zhao Feng melambaikan tangannya, melemparkan busur petir ke arah mereka. Kedua kerangka manusia itu hancur berkeping-keping. Zhao Feng menghela napas. Meskipun ketiga kerangka itu tampak kuat, itu tampaknya dapat dimentahkan dengan sempurna oleh Lightning Wind Palm miliknya. Membunuh 3 makhluk yang sebanding dengan langit ke-6 agak berlebihan. Melihat dari perspektif lain, dapatkah Zhao Feng membunuh 3 yang gan dalam satu telapak tangan? Jelas, dalam situasi normal, itu sangat tidak mungkin. Setelah membunuh ketiga kerangka itu, Zhao Feng melanjutkan ke depan. Masih ada 100 yard sampai kuburan dan karena Zhao Feng berjaga-jaga, dia menaruh perhatian pada lapisan tulang putih di bawahnya. Tulang putih di tanah mulai bergerak lagi dan kerangka manusia mulai naik. Sebelum mereka bisa muncul sepenuhnya, Zhao Feng menggunakan Lightning Wind Palm miliknya dan membunuh mereka satu demi satu. Keterampilan gerakannya adalah langkah busur ilusi ikan petir, yang menyebabkan busur petir berkedip di udara setiap kali dia bergerak. Bahkan jika 3 atau 4 kerangka manusia muncul sekaligus, Zhao Feng membunuh mereka sebelum mereka bangkit. Sepertinya dia sedang bermain hit the mole, setiap kali satu muncul dia akan memukulnya. Zhao Feng membuatnya tampak mudah tetapi jika itu adalah pembudidaya lain di langit kelima, mereka akan menganggapnya merepotkan. Lagi pula, kecepatan Zhao Feng sangat cepat dan kekuatan Lightning Wind Palm sangat menghancurkan. Satu telapak tangan bisa langsung membunuh kerangka. Sedikit demi sedikit, dia perlahan maju menuju kuburan. 100 yard, 90 yard, 80 yard,
Sosok Zhao Feng beringsut lebih dekat dan lebih dekat saat dia mengamati dengan cermat lingkungan di dekatnya. Kekuatan kerangka yang sekarang meningkat terutama di langit kelima atau keenam, tetapi kadang-kadang puluhan dari mereka akan muncul pada saat yang sama. Tetapi untungnya langkah busur petir ilusi ikan Zhao Feng sangat cepat dan kerangka itu bahkan tidak dapat menyentuh pakaiannya. Setelah memasuki radius 50 yard, Zhao Feng bertemu dengan kerangka manusia yang sebanding dengan langit ketujuh. Kerangka manusia ini tingginya 2-3 meter dan memegang tombak tebal yang terbuat dari tulang. Ketika itu melambaikan tombak, radius puluhan yard diselimuti oleh angin hitam. Zhao Feng merasa gelisah pada saat ini. Jika dia dipukul langsung, dia akan terluka parah jika tidak mati. Selanjutnya, pertahanan kerangka manusia di langit ketujuh naik level lagi. Zhao Feng mendorong langkah busur Illusion Fist Lightning miliknya secara maksimal dan pertama membunuh kerangka yang lebih lemah di dekatnya sebelum menggunakan Lightning Wind Palm untuk melawan kerangka terakhir. Naga mengamuk angin petir. Zhao Feng menyebabkan percampuran petir dan angin dan mengirim naga petir yang menderu ke arah kerangka yang ada di langit ketujuh. Tulang kerangka menjadi hitam dan retak di beberapa tempat sebelum jatuh. Zhao Feng sedikit terengah-engah sebelum melanjutkan. Sebuah kerangka di langit ketujuh dan banyak kerangka yang lebih lemah akan bangkit setiap beberapa meter dan langkah kaki Zhao Feng ke depan dihentikan. Zhao Feng melirik kuburan dan tidak berani terbang sembarangan. Hanya dengan berjalan di darat sedikit sudah aman. Melihat langit menjadi gelap, Zhao Feng sedikit gelisah tetapi memikirkannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Area misterius di depannya mungkin berisi kekayaan besar, terutama di dalam kuburan, mungkin ada harta karun di dalamnya. Tetapi Zhao Feng mengerti, tidak peduli seberapa terburu-buru dia merasa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayo lakukan perlahan. Keadaan hati Zhao Feng perlahan-lahan menjadi tenang saat dia duduk di tanah dan makan beberapa pil spiritual. Saat energinya mencapai puncaknya lagi, lanjutnya. Dalam 30 yard terakhir, kerangka itu sebagian besar berada di langit ketujuh. Zhao Feng perlahan merayap ke depan, dan perlahan menggiling jalan setapak. The Illusion Fist Lightning Arc menjadi lebih lancar dan dia tampaknya telah berkembang dalam cara menggunakan Lightning Inheritance. Pada awalnya Zhao Feng hampir tidak bisa bertarung dengan 1 atau 2 kerangka di langit ketujuh. Sekarang meningkat menjadi 3 atau 4. Menghadapi 4 kerangka di langit ketujuh tak terbayangkan. Warisan petir Zhao Feng serta gerakan keduanya telah meningkat dan kekuatan serta kehalusan dari Lightning Wind Palm juga meningkat. Memang, hanya melalui pertarungan sejati seseorang bisa meningkat. Zhao Feng sangat gembira. 3 hari kemudian, Zhao Feng mendekati 10 yard terakhir dari makam itu. Pada saat ini, kerangka yang lebih menakutkan merangkak keluar. Tulangnya memiliki desisan perak dan aura yang dilepaskannya sebanding dengan alam roh sejati setengah langkah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia dengan ganas menyodorkan Lightning Wind Palm miliknya yang berisi kekuatan yang menghancurkan. Tapi kerangka perak yang berkedip berhasil bangkit bahkan setelah menerima rentetan serangan langsung. Kekuatan yang menakutkan mengirim Zhao Feng terbang dan menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah. Setelah mencapai alam roh sejati setengah langkah, itu serangan dan pertahanan keduanya meningkat. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Jubah bayangan Yin mengepak dan Zhao Feng menjadi jejak biru yang memberikan kilatan-kilat sesekali. Kerangka perak yang berkedip-kedip itu seperti tornado miniatur yang menekan. Seseorang harus tahu dengan bantuan langkah busur petir ilusi ikan dan jubah bayangan Yin, kecepatan Zhao Feng sebanding dengan langit ketujuh. Namun, bahkan dalam situasi ini, dia tidak dapat melepaskan kerangka perak yang berkedip itu. Ketika keberadaan mencapai alam roh sejati setengah langkah, atribut mereka akan meningkat pesat, bahkan jika itu hanya alam roh sejati setengah langkah. Meskipun keahlian kerangka perak yang berkedip bukanlah kecepatan, itu masih sedikit lebih cepat dari pembudidaya normal di langit ketujuh. Hanya setelah terbang 100 yard barulah kerangka perak yang berkedip itu berhenti sebelum kembali seperti semula. Zhao Feng menghela napas, sepertinya kerangka ini tidak dapat meninggalkan wilayah mereka dengan mudah. Setelah beristirahat beberapa jam, luka Zhao Feng telah sembuh dan energinya mencapai puncaknya. Dia kembali untuk menantang kerangka perak yang berkedip. Sesaat kemudian, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan kembali. Zhao Feng mencoba total 7 atau 8 kali yang memakan waktu 2 hari tetapi dia masih belum cocok dengan kerangka itu.
Tentu saja, kekuatannya telah meningkat selama 2 hari terakhir yang memungkinkan dia untuk bertukar beberapa gerakan dengan kerangka perak yang berkedip. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya secara langsung. Jika kerangka ini memiliki kecepatan eksistensi normal di alam roh sejati setengah langkah dan tidak dibatasi oleh wilayah, maka saya pasti akan mati. Petik 2. Zhao Feng menyerah untuk bertarung langsung. Dia segera memikirkan sebuah ide dan mengeluarkan Luo Bo dengan senyum aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan sejatinya ke dalam busur Luo. Beng! Sou-sou! 3 panah Luo yang berkedip dengan dingin menembus ke titik vital tulang kerangka. Setelah dipukul, kerangka itu dikejar tetapi karena rasa dingin yang terkandung di dalam panah, kecepatannya dibatasi. Zhao Feng yang berdiri di tanda 50 yard langsung berlari keluar dari wilayah 100 yard. Ketiga panah Luo kembali secara otomatis saat kerangka perak yang berkedip kembali ke asalnya. Zhao Feng menarik kembali busur Luo dan mengirim putaran serangan lagi ke punggung kerangka ketika kecepatan yang terakhir berkurang. Zhao Feng sudah menembakkan puluhan anak panah. 4 jam kemudian, kerangka perak yang berkedip jatuh ke tanah. Lagi pula, Zhao Feng telah menggabungkan kekuatan garis keturunannya ke busur Luo dan salah satu anak panahnya dapat mengancam mereka yang berada di langit ketujuh. Selama 2 hingga 3 hari ke depan, Zhao Feng membersihkan 10 yard terakhir dari area itu, yang termasuk beberapa kerangka perak yang berkedip dan beberapa kerangka di langit ketujuh. Zhao Feng tiba di depan makam. Di depannya ada 100 atau lebih makam yang menghadap ke tengah seolah-olah mereka sedang membungkuk ke arah kaisar. Mata hitam kucing pencuri kecil itu berputar. Zhao Feng berpikir bahwa dengan kepribadian kucing pencuri kecil itu, pasti ada banyak harta karun di kuburan. Berpikir sampai di sini, dia menggunakan mata kirinya untuk mengamati makam terdekat. Mata kirinya bisa melihat melewati dinding dan melihat situasi di bawah. Misalnya, ada peti mati dan beberapa benda di makam terdekat. Namun, mayat di kuburan semuanya adalah makhluk yang kuat saat hidup. Bahkan ketika mereka mati, mereka memancarkan aura kuat yang membuat manusia tidak bisa bernapas. Mayat-mayat ini semuanya setidaknya dari alam roh sejati ketika hidup. Zhao Feng tidak membuat gerakan gegabah. Makam di sini aneh dan menyeramkan. Sepertinya mereka sedang sujud dan merupakan penguburan. Siapapun akan waspada dan berhati-hati jika mereka masuk ke sini. Seluruh tempat itu sunyi senyap, seolah menunggu hari ketika seseorang menyaksikan kejayaan dan ketenaran masa lalu mereka. Zhao Feng dapat memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di sini dan tidak ada bahaya. Tapi kerangka sebelumnya pasti tidak hidup. Siapa yang tahu jika ada bahaya lain? Sama seperti Zhao Feng ragu-ragu, kucing pencuri kecil itu membalik dengan gesit di udara sebelum mendarat di atas batu kuburan lalu melangkah ke tengah. Kucing kecil pencuri itu tidak diserang sama sekali selama proses berlangsung. Tidak ada bahaya. Zhao Feng terkejut tetapi melihat tindakan tajam kucing pencuri kecil itu, jantungnya berdetak kencang. Dengan kepribadian kucing itu akan mengambil segalanya jika dia tidak mengikuti dari belakang.